Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hijau, ketemu lagi bersama Kang Duren dari Subang. Di kegiatan pagi kali ini yang mungkin sekarang cuacanya agak sedikit mendung dan berkabut untuk di lokasi Subang teman-teman. Dan pada tepatnya juga sekarang kita menjalankan puasa udah menginjak yang ke-19 ya teman-teman. Gak kerasa ya teman-teman, sekarang kita puasa udah sebentar lagi atau sedikit lagi teman-teman, karena sebentar lagi mungkin 10 hari atau 11 hari lagi kita akan kembali ke yang fitri atau idul fitri ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mensepil atau mereview yang dimana kebun durian kita yang ini waktu kemarin atau waktu beberapa hari yang lalu kita melakukan kegiatan atau pemangkasan pada pohon durian kita, yang dimana pada saat kali ini kita akan melihat seperti apa hasilnya tanaman kita setelah di pruning teman-teman. Yuk ikuti seperti apa hasil tanaman kita yang setelah kita melakukan pemangkasan ekstrim untuk mendekati masa prageneratif atau masa pembuahan teman-teman. Nah teman-teman, ini salah satu pohon yang setelah kita pruning teman-teman. Ini beberapa waktu lalu kita pruning untuk untuk tanaman durian kita, yang dimana ini tanaman durian duri hitam. Di sini juga teman-teman bisa dilihat bekasnya. Ini batangnya besar teman-teman, karena ini mungkin menurut saya ini kurang produktif, jadi saya buang. Ini bekasnya ada teman-teman, udah mulai mengering ya teman-teman. Nah sana juga. Nah jadi teman-teman, mungkin untuk yang para petani awam ketika tanaman duriannya itu di pruning akan merasakan kekhawatiran atau ketakutan ataupun penyesalan ya teman-teman, karena kita bisa lihat ketika tanaman kita di pruning itu akan seperti tanaman yang krempeng dan kurus ya teman-teman. Jadi saya juga berpengalaman teman-teman, waktu dulu ketika awal pruning itu sangat-sangat menjadi problem ya teman-teman. Malah saya frustasi karena tanaman saya itu menjadi kelihatan kurus, kerempeng ya teman-teman. Tapi setelah beberapa bulan terlihat kembali tanaman kita malah menjadi lebih kokoh dan lebih segar kita lihatnya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi pruning itu salah satu hal yang baik atau yang bagus untuk kita lakukan, yang bertujuan untuk pengurangan dahan-dahan yang kurang produktif ya teman-teman. Dan pruning juga berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan batang dan tanaman kita ya teman-teman, supaya tanaman kita menjadi lebih sehat, lebih cepat besar dan lebih kokoh, yang pada intinya akan cepat berbuah teman-teman. Nah teman-teman, sekilas kita harus perhatikan dan kita harus ketahui beberapa hari setelah atau beberapa minggu setelah pruning, kita harus cek lagi tanaman kita yang sudah kita pruning, bakal terjadi keluar tunas-tunas muda ya teman-teman, atau tunas-tunas air seperti ini ya teman-teman. Kalau di atas itu lebih banyak tunasnya keluarnya. Nah teman-teman, contohnya seperti ini adalah tunas-tunas air yang setelah kita lakukan pemangkasan akan keluar tunas air seperti ini ya teman-teman. Nah usahakan teman-teman kalau udah keluar tunas air seperti ini, kita harus juga wajib membuang ya teman-teman, karena tunas air ini sangat mengganggu dan bisa menghabiskan nutrisi yang ada di pohon kita ya teman-teman. Jadi menyebabkan
akan terganggunya pertumbuhan tanaman kita. Jadi seharusnya setelah kita pruning, kita juga harus cek kembali. Nah, di situ akan keluar tunas-tunas air seperti ini. Jadi kita harus lakukan pruning kembali teman-teman, tapi kita melakukan pruning tunas air ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Kebetulan sekarang saya tidak membawa gunting pruning, cukup seperti ini juga tidak apa-apa teman-teman. Yang penting setelah kita mengambil tunas-tunas ini, lusa atau besok kita harus melakukan penyepraian insektisida dan fungisida ya teman-teman, supaya tidak ada serangan hama atau penyakit jamur ya teman-teman. Teman-teman, jadi tunas ini wajib untuk kita buang ya teman-teman. Ini akan muncul ketika biasanya teman-teman ketika habis pruning atau ketika di masa penghujan, ini tunas-tunas air ini akan bermunculan ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti itu ya. Jadi tunas air ini teman-teman sangat mengganggu sekali bagi pertumbuhan batang ini teman-teman. Ini adalah batang produksi. Kalau misalkan kita tidak buang, otomatis si batang ini akan tetap muda ya teman-teman. Jadi teman-teman seperti ini ya, ketika kita sering melakukan pemangkasan tunas air teman-teman, otomatis si batang ini akan menjadi tua ya teman-teman, atau bisa mengakibatkan serat kayu atau galih kayu ya teman-teman akan membesar teman-teman di dalam ini ya. Itu akan membuat si batang ini menjadi tua. Otomatis ketika batang tua itu udah dipastikan si batang udah bisa produksi menghasilkan buah ya teman-teman, karena si batang ini udah tua ya teman-teman. Jadi ketika kita rutin membuang tunas air, itu membuat si batang kita menjadi tua teman-teman. Sama halnya juga dengan kita sering melakukan pemangkasan seperti ini teman-teman. Ini pemangkasan pucuk awalnya teman-teman, atau dahan yang dianggap kita dahan jantan ya teman-teman. Otomatis ketika kita sering melakukan pemangkasan dahan seperti ini, si batang ini akan menjadi tua ya teman-teman, karena penuaan galih yang ada di sekitar atau di dalam batang ini menjadi lebih besar teman-teman. Nah, ntar kapan-kapan teman-teman saya akan review lagi dan spill lagi cara menuakan batang durian supaya bisa menjadi batang produktif ya teman-teman, dan bisa menghasilkan buah teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, cukup sekian dari saya, dari Kang Durian Subang. Semoga teman-teman yang menonton ini menjadi lebih tahu, karena sejujurnya teman-teman kita di sini tetap saling belajar. Saya juga masih tetap belajar teman-teman, karena dalam ilmu pertanian apalagi perdurian itu tidak ada yang super ahli ya teman-teman. Jadi kita harus tetap belajar, karena cuaca ini sangat berubah-ubah teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini cukup sekian. Salam dari petani durian Subang, salam dari pertanian durian Nusantara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan berlimpah rezeki ya teman-teman. Semangat kita untuk terus menghijaukan bumi ini. Kita bertani sambil sedekah oksigen teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.